Hai, selamat datang di channel Rizal Art. Belajar dan maju bersama. Kali ini kita akan membahas tentang matematika, yaitu sifat-sifat operasi hitung. Apa saja yang akan kita bahas? Simak video berikut ini. Di kesempatan kali ini, yang akan dibahas adalah sifat-sifat operasi hitung bilangan bulan. Penggunaan sifat-sifat ini mempermudah kita dalam melakukan perhitungan bilangan bulan. Simak penjelasan dari video berikut sampai tuntas ya. Kita ke sifat yang pertama, yaitu sifat komutatif atau pertukaran. Sifat komutatif adalah sifat operasi hitung terhadap dua bilangan yang memenuhi pertukaran letak antar bilangan sehingga menghasilkan hasil yang sama. Sifat komutatif juga disebut dengan hukum komutatif. Sifat komutatif hanya berlaku pada operasi penjumlahan dan perkalian bilangan bulat saja. Kita ke sifat komutatif pada penjumlahan. Perhatikan penjumlahan berikut. Kedua ruas penjumlahan tersebut menghasilkan nilai yang sama, yaitu 8. Maka dapat disimpulkan 6 ditambah 2 sama dengan 2 ditambah 6, hasilnya adalah 8. Menjadi A ditambah B sama dengan B ditambah A. Contoh soalnya sebagai berikut. Yang pertama, 8 ditambah negatif 7 sama dengan negatif 7 ditambah 8. Hasilnya adalah 1. Ingat, negatif di sini kita umpamakan sebagai hutang dan bilangan positifnya adalah bilangan untuk membayar hutang. Maka hutang kita yang tadinya 7 kita bayar dengan 8, maka hutang kita terlunaskan. Kita masih memiliki sisa bilangan 1, yaitu positif. Contoh yang kedua, negatif 15 ditambah negatif 25 sama dengan negatif 25 ditambah negatif 15. Hasilnya menjadi negatif 40. Mengapa? Karena di sini seperti tadi, negatif adalah hutang, maka hutang kita yang tadinya 25 kita tambahkan lagi dengan hutang 15, artinya hutang kita semakin membesar. Maka dari itu hasilnya didapat negatif 40. Selanjutnya kita ke sifat komutatif pada perkalian. Perhatikan perkalian berikut, 4 dikali 2 sama dengan 2 dikali 4. Kedua ruas perkalian tersebut hasilnya adalah sama-sama 8. Maka dapat dituliskan A dikali B sama dengan B dikali A. Contoh soalnya, yang pertama, 8 dikali negatif 7 sama dengan 7 dikali negatif 8. Hasilnya adalah negatif 56. Mengapa? Karena bilangan negatif jika dikalikan dengan bilangan positif, hasilnya adalah bilangan negatif. Maka didapatlah negatif 7 dikali 8, hasilnya negatif 56. Contoh yang kedua, yaitu negatif 15 dikali dengan negatif 25 sama dengan negatif 25 dikali negatif 15. Ingat, bilangan negatif jika dikalikan dengan bilangan negatif, maka hasilnya akan menjadi bilangan positif. Maka dari itu, negatif 25 dikali negatif 15 hasilnya adalah positif 375. Kini kita ke sifat yang kedua, yaitu sifat asosiatif atau pengelompokan. Sifat asosiatif adalah sifat operasi hitung terhadap tiga bilangan menggunakan bantuan pengelompokan dua bilangan dengan tanda kurung. Dan apabila pengelompokan ditukarkan, hasilnya tetap sama. Sifat asosiatif juga disebut dengan hukum asosiatif. Seperti sifat komutatif, sifat asosiatif juga hanya berlaku pada operasi hitung, penjumlahan, dan perkalian saja. Perhatikan penjelasan untuk sifat asosiatif pada penjumlahan berikut. Dalam kurung 5 ditambah 4 ditambah 2 sama dengan 5 ditambah dalam kurung 4 ditambah 2. Kedua ruas penjumlahan tersebut memiliki hasil yang sama, yaitu 11. Maka dapat disimpulkan dalam kurung A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B ditambah C. Contoh soal yang pertama, dalam kurung 7 ditambah negatif 5 ditambah 10 sama dengan 7 ditambah
ditambah dalam kurung negatif 5 ditambah 10. Ingat, bilangan yang ada di dalam tanda kurung kita kerjakan terlebih dahulu. Maka didapat 7 ditambah 5 sama dengan 12. Untuk contoh soal yang kedua, 16 ditambah dalam kurung negatif 36 ditambah 14 sama dengan dalam kurung 16 ditambah negatif 36 ditambah 14. Ingat, bilangan yang ada di dalam tanda kurung kita kerjakan terlebih dahulu. 16 ditambah negatif 36 hasilnya adalah negatif 20. Sehingga negatif 20 ditambahkan 14 hasilnya. Kini kita ke sifat asosiatif pada perkalian. 2 dikali dalam kurung 4 dikali 5 sama dengan dalam kurung 2 dikali 4 dikali 5. Kedua ruas perhitungan tersebut jika dihitung akan menghasilkan nilai yang sama, yaitu 40. Maka dapat disimpulkan A dikali dalam kurung B dikali C sama dengan dalam kurung A dikali B. Untuk contoh soal yang pertama, dalam kurung negatif 6 dikali 5 dikali 4 sama dengan negatif 6 dikali dalam kurung 5 dikali 4. Hasilnya adalah negatif 6 dikali 20. Hasil akhir didapat negatif 120. Ingat, bilangan yang ada di dalam tanda kurung kita kerjakan terlebih dahulu. Contoh soal yang kedua, 25 dikali dalam kurung negatif 4 dikali 13 sama dengan dalam kurung 25 dikali negatif 4 dikali 13. Ingat, yang di dalam kurung kita kerjakan terlebih dahulu. 25 dikali negatif 4 hasilnya adalah negatif 100. Sehingga didapat negatif 100 dikalikan 13. Hasil akhirnya adalah negatif 1300. Selanjutnya kita ke sifat yang ketiga, yaitu sifat distributif atau penyebaran. Sifat distributif adalah sifat operasi hitung dengan dua operasi hitung yang berbeda. Salah satu operasi hitung berfungsi sebagai operasi penyebaran dan operasi lainnya digunakan untuk menyebarkan bilangan yang dikelompokkan dalam tanda kurung. Sifat distributif juga disebut dengan hukum distributif. Sifat distributif yang berlaku adalah distributif perkalian terhadap penjumlahan dan distributif perkalian terhadap. Mari kita perhatikan penjelasan berikut untuk sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. 2 dikali dalam kurung 3 ditambah 4 sama dengan dalam kurung 2 dikali 3 ditambah dalam kurung 2 dikali 4. Hasilnya adalah 14. Maka dapat disimpulkan A dikali dalam kurung B ditambah C sama dengan dalam kurung A dikali B ditambah dalam kurung. Kita ke contoh soal yang pertama. 25 dikali dalam kurung negatif 4 ditambah negatif 2 sama dengan dalam kurung 25 dikali negatif 4 ditambah dalam kurung 25 dikali negatif 2. Hasilnya adalah negatif 100 ditambah negatif 50. Maka didapat hasil akhirnya yaitu negatif 100. Contoh yang kedua, dalam kurung 7 dikali negatif 3 ditambah dalam kurung 7 dikali 13 sama dengan 7 dikali dalam kurung negatif 3 ditambah 13. Hasilnya, kini kita ke sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. 3 dikali dalam kurung 4 dikurang 1 sama dengan dalam kurung 3 dikali 4 dikurang dalam kurung 3 dikali 1. Hasilnya adalah 9. Dari ilustrasi tadi, maka A dikali dalam kurung B dikurangi C sama dengan dalam kurung A dikali B dikurangi dalam kurung A dikali. Contoh soal yang pertama, 15 dikali dalam kurung negatif 3 kurang 2 sama dengan dalam kurung 15 dikali negatif 3 dikurangi dalam kurung 15 dikali 2. Hasilnya adalah negatif 45 kurang 30. Maka dapat hasil akhir negatif 7. Contoh soal yang kedua, dalam kurung 9 dikali negatif 14 kurang dalam kurung 9 dikali 6 sama dengan 9 dikali dalam kurung negatif 14 kurangi 6. Selanjutnya 9 dikali dalam kurung negatif 20 sehingga dapat hasil akhir adalah negatif 180.
Demikianlah tadi sedikit penjelasan mengenai sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Jangan lupa banyak berlatih agar kalian semakin mahir. Dan terima kasih sudah menonton video. Dan sampai bertemu pada video selanjutnya.